judul dari pengaruh media promosi, kualitas pelayanan, dan minat penabung ini dikarenakan menurut saya judul yang saya ambil ini perlu digali lagi mengenai bank syariah. Apakah yang menjadi pengaruh antara media promosi dan kualitas pelayanan itu akankah mempengaruhi minat menabung dari sebuah nasabah tersebut? Maka dari itu saya ingin mengetahui beberapa di antara variabel tersebut yang mempengaruhi sebuah minat menabung tersebut. Dikarenakan banyak orang yang beranggapan mengenai bank syariah itu ya adalah bank yang dimana yang memenuhi prinsip syariah dan tidak ada bunganya. Otomatis orang-orang memikirkan dimana ingin mendapatkan kelebihan keuntungan seperti itu. Jadi saya ingin menggali lagi apakah dari variabel-variabel saya ini memberikan pengaruh terhadap minat menabung masyarakat untuk bertransaksi maupun menabung pada bank syariah, terutama untuk masyarakat Ponorogo. Sebagian besar mereka memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah. Maka dari itu saya ingin menggali lagi mengapa media promosi dan kualitas pelayanan bisa mempengaruhi atau tidak dalam minat menabung masyarakat Ponorogo dalam menabung di bank syariah. Dari pendahuluannya, media promosi menjadi sebuah acuan bagi setiap orang dalam melakukan segala aktivitasnya guna untuk mendapatkan yang sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini, media promosi menjadi sebuah sorotan oleh berbagai pihak, terutama pada bisnis besar yang salah satunya yaitu sektor industri perbankan syariah. Seiring dengan perkembangannya pertumbuhan industri perbankan, bank syariah bersaing ketat untuk menarik minat masyarakat menabung pada bank masing-masing. Berbagai strategi pun dilakukan agar masyarakat bisa melakukan transaksi di bank syariah. Selanjutnya dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah variabel dari media promosi berpengaruh terhadap variabel minat menabung masyarakat. Kemudian yang kedua, apakah variabel kualitas pelayanan pada perbankan syariah dan pada BSI KCP Ponorogo berpengaruh terhadap variabel minat menabung. Kemudian yang terakhir, apakah media promosi dan kualitas pelayanan perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menabung pada bank syariah. Untuk tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama, yaitu untuk mengetahui variabel antara media promosi, apakah dari variabel tersebut akan mempengaruhi minat menabung dari masyarakat pada bank BSI KCP Ponorogo. Yang kedua, dari variabel kualitas pelayanan pada perbankan syariah, di mana kualitas pelayanan ini akan mempengaruhi atau tidaknya dalam menabung masyarakat. Yang terakhir, media promosi dan kualitas pelayanan apakah memiliki pengaruh bagi minat menabung masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel-variabel saya. Yang pertama yaitu media promosi. Media promosi merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk promosi. Ada berbagai macam cara yang dilakukan untuk promosi agar sebuah produk yang dimiliki oleh suatu bank tersebut bisa dikenalkan oleh masyarakat melalui media promosi. Media promosi yang digunakan oleh sebuah bank itu berupa media sosial, melalui media cetak seperti koran dan lain-lainnya. Untuk yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan di mana sebuah pelayanan tersebut bisa memberikan kepuasan kepada nasabah. Jika sebuah bank tersebut bisa memberikan sebuah kepuasan kepada nasabah melalui kualitas pelayanan tersebut, maka nasabah akan tertarik melakukan transaksi serta menabung pada bank syariah. Maka dari itu, kualitas pelayanan penting untuk ditingkatkan bagi sebuah bank agar bank tersebut mendapatkan banyak nasabah dan tidak akan kehilangan nasabah dikarenakan kualitas pelayanan yang dimiliki oleh bank tersebut. Dan selanjutnya, kualitas pelayanan itu dibagi menjadi 4, yakni yang pertama berwujud atau tangible, yang kedua kehandalan, yang ketiga ketanggapan responsionis, dan yang terakhir jaminan dan kepastian. Untuk yang berwujud itu dalam sebuah kualitas pelayanan bisa dibuktikan dengan cara seorang customer atau teller bisa memberikan pelayanan secara langsung dengan nasabah.
yang kedua, dari kehandalan yang dimiliki oleh sebuah customer atau teller yang bisa melayani nasabah dalam menangani masalah yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Ketanggapan tersebut bagaimana seorang teller ataupun customer bisa langsung menanggapi nasabah yang sedang mendapatkan masalah mengenai transaksi ataupun yang terjadi pada nasabah tersebut. Yang terakhir, jaminan dan kepastian. Jaminan dan kepastian yang diberikan oleh sebuah bank harus bisa berwujud dan bisa memberikan kepastian kepada seorang nasabah tersebut. Selanjutnya, di sini mengenai variabel minat menabung. Minat dapat direalisasikan dengan cara mengarahkan potensi yang ada menuju tanggapan seseorang terhadap bidang tertentu. Tanggapan tersebut dapat berupa reaksi intern maupun eksternal. Minat akan muncul jika ia mampu bisa mempengaruhi seseorang. Dengan pandangan sebuah minat tersebut, maka seseorang tersebut bisa tertarik akan sesuatu hal. Menurut Abdurrahman dan Muhib Abdul Wahab, bahwa macam-macam minat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan timbulnya, yang kedua berdasarkan arahnya, yang terakhir yaitu berdasarkan cara mengungkapkan. Berdasarkan timbulnya, bagaimana sebuah minat tersebut bisa timbul agar bisa mempengaruhi seseorang, agar bisa seseorang tersebut melakukan minat tersebut. Yang kedua, arah dari sebuah minat tersebut, bagaimana arah sebuah minat tersebut bisa menjadi dampak untuk seseorang minat terhadap sesuatu. Yang terakhir yaitu berdasarkan cara mengungkapkan. Untuk mengungkapkan sebuah minat, di mana minat tersebut bisa diungkapkan, maka seseorang perlu memberitahu akan minat tersebut dalam hal apapun itu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka pikir dari proposal saya. Adapun kerangka pikir dalam penelitian saya yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, promosi sebagai variabel X1, yang kedua, kualitas pelayanan sebagai X2, dan untuk variabel Y yaitu minat menabung. Berdasarkan kerangka pikir saya, variabel independen yaitu variabel promosi, variabelnya yang kedua X2 nya yaitu kualitas pelayanan, dan variabel minat menabungnya yang Y itu termasuk variabel dependen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hipotesis penelitian saya. Berdasarkan identifikasi masalah, mengenai tujuan masalah, serta kerangka pikir penelitian saya tadi, untuk H0, media promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di BSI KCP Ponorogo. Yang kedua, H1 media promosi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat di BSI KCP Ponorogo. Hal untuk kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh minat menabung masyarakat BSI KCP Ponorogo. H1 kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung masyarakat. Untuk hal yang secara simultan, media promosi dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Kemudian untuk satunya secara simultan, media promosi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Dan selanjutnya mengenai metode penelitian dan pendekatan serta jenis penelitian yang saya ambil untuk proposal saya. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian adalah jenis pendekatan menggunakan asosiatif, yakni suatu rumusan penelitian yang bersifat meyakini hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi dari adanya variabel independen dan variabel dependen yang saling mempengaruhi, dalam penelitian asosiatif ini terdapat 3 bentuk hubungan yang mendasarnya, yaitu hubungan simetris, hubungan kasual atau kausal, dan hubungan interaktif. Lokasi penelitian saya yang saya ambil yaitu pada BSI KCP Ponorogo, terletak pada Jalan Soekarno-Hatta nomor 20B. Penelitian ini terletak pada di Kota Ponorogo. Jenis dan sumber data saya yang saya ambil menggunakan penelitian kuantitatif.
metode kuantitatif dapat dilakukan sebagai metode yang berdasarkan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data yang saya gunakan menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang saya gunakan menggunakan bersifat kuantitatif dan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah saya tetapkan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian saya ini, saya menggunakan berbagai metode. Yang pertama, angket dan kuesioner. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, metode studi pustaka. Angket dan kuesioner yang saya sebarkan melalui masyarakat mengenai penelitian saya dan beberapa pendapat mengenai bank syariah yang mereka memberikan anggapan yang kurang tepat. Untuk observasinya, saya melakukan secara langsung kepada masyarakat terdekat untuk menanyakan mengenai bank syariah. Metode studi pustaka, saya menggunakan studi dokumen dan studi penelitian terdahulu untuk menguatkan dari penelitian saya. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan komputasi, program SPSS atau Statistic Product and Service Solution. Sekian presentasi dari saya mengenai media promosi, kualitas pelayanan dan terhubung pada basic KCP Ponorogo. Semoga dalam presentasi saya bisa dapat dipahami oleh semua pendengar dan yang melihat video saya ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.